Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersatu dalam ibadah secara tatap muka kepada jemaat yang hadir dan ikuti bagi Bapak Ibu yang belum membuat beribadah yang, maka kami dengan senang hati mengundang dapat bersama-sama beribadah di gereja kami, memberkati persekutuan kita. PMJ, Majelis Hamba Tuhan dan seluruh jemaat turut cita Ibu Lili Kalalo, Mama, Oma dari keluarga Cornelis Gunawan atau Ibu Mariana Go. Hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 dan sudah dimakamkan hari Kamis 26 Agustus 2021 di Makassar. Tuhan Yesus kiranya memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Kemudian berdasarkan keputusan sidang Majelis Jemaat 26 Agustus 2021, seluruh ibadah-ibadah di jemaat akan kembali dilaksanakan secara tatap muka langsung. Ibadah-ibadah yang dimaksud tersebut adalah ibadah umum seperti saat ini, semua ibadah rayon, semua ibadah kompelka, dan persekutuan doa pagi pada hari Sabtu. Sangat diharapkan bagi seluruh jemaat untuk bisa hadir pada ibadah tatap muka langsung. Bagi jemaat yang merasa diri sakit, dipersilakan mengikuti secara online. Untuk semua ibadah yang sudah ditetapkan beribadah secara tatap muka langsung, kita tetap akan menerapkan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Untuk jemaat yang tidak dapat memberikan persembahan secara langsung, dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening Gemim Kristus Bitung Bank Mandiri yang nomor rekeningnya ada di warta dan sering-sering ditampilkan di layar yang kita ikuti pada ibadah-ibadah, dan persembahan dalam bentuk uang tunai jika jemaat tidak berkesempatan atau berhalangan, maka admin gereja dan atau majelis rayon dan atau bendahara jemaat dapat menjemput di rumah masing-masing disertai dengan tanda terima persembahan tersebut. Kemudian atas anugerah Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja, maka pada hari Jumat 27 Agustus 2021, Yayasan Nisi sudah melaksanakan acara peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Pendeta Samgar Theophilus sebagai Gembala Yayasan Ebenezer Manado yang memimpin ibadah ini. Kemudian Bapak Wali Kota Bitung, Insinyur Moritz Mantiri MM, dan Ketua BPMJ Gemim Kristus Bitung, Penatua Ferdinand Tumeu. Kiranya melalui awal kita memanggil nama Tuhan di tempat situ, Tuhan pun akan memimpin kita, menyertai kita untuk terus membangun
visi dan misi menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, menjangkau jiwa-jiwa baru bagi kemuliaan nama Tuhan. Kemudian diinformasikan bahwa untuk perkembangan pembangunan aula sampai saat ini, gereja masih membutuhkan terus dukungan doa dan dukungan dana. Bagi jemaat yang terbeban untuk hal ini, boleh menyumbang dalam bentuk bahan, yaitu semen dan pasir. BPMJ Majelis Hamba Tuhan dan seluruh jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk jemaat-jemaat yang berulang tahun dari tanggal 29 Agustus sampai tanggal 4 September. Untuk tanggal 29 Agustus, Bapak Penatua Ferdinand Tumewu dan Saudari Renata Aurelia Pananggung. Untuk tanggal 30 Agustus, Ibu Huang Pinpin, Ibu Stefanus Manumpahi, Saudari Ellen Makasombo, Saudari Spika Tati Wakeng. Tanggal 31 Agustus, Saudari Elizabeth Ira Chandra dan Bapak Agustianus Surentung. Tanggal 1 September, Saudari Stefani Grace Manumpahi. Tanggal 2 September, Ibu Lince Silano Komentas, Ibu Seni Komentas Liu, Ibu Stefani Oro Mondigir. Dan tanggal 4 September, Adik Chris Neil Leonatan Oro. Untuk warta keuangan, informasi pelayanan sepekan, dan terus kita mendukung dalam doa bagi orang-orang tua kita yang sakit. Di dalamnya Pendeta Marek Kerau dan orang-orang tua lain, serta jemaat yang lain yang butuh pemulihan dan butuh dukungan doa dari kita. Kita doakan terus mereka. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput berdiri. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang masih memberikan kita kesehatan, bahkan nafas hidup sehingga kita boleh beribadah kembali bersama, baik yang di gereja maupun yang lewat Zoom. Mari kita terus meninggikan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Allah kita dahsyat dan berkuasa. Mari kita hampiri tahtanya dengan berhiaskan kekudusan. Bersyukurlah kepada Allah yang setia. KPPK nomor 15, ku bersyukur Tuhan. Dan kita menyambung dengan pujian KPPK nomor 14 bagian refnya saja. Di antara
memuji-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Tema ibadah kita di hari Minggu ini adalah nama Yesus berkuasa. Dan nats pembimbing diambil di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia, Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau mengaku segala pelanggaran kita, segala dosa yang kita perbuat, yang seringkali menyakiti Tuhan dan juga menyakiti orang-orang di sekitar kita. Mari kita merenung sejenak di hadapan Tuhan. Kita mengingat, kita mengintrospeksi diri di hadapan Tuhan, betapa berdosanya kita. Mulut kita yang tidak bisa dijaga, perbuatan kita yang tidak mencerminkan bahwa kita adalah murid Tuhan, yang seringkali menjadi batu sandungan bagi kita semua. Mari kita mau mengaku kepada Tuhan segala kelemahan kita, segala dosa kita. Ya Tuhan, dengan jujur kami telah mengaku di hadapan-Mu. Sesungguhnya kami malu ya Tuhan, karena seringkali kami berkomitmen bahwa kami mau hidup menyenangkan Tuhan, tetapi seringkali juga kami jatuh di dalam dosa. Bukannya menyenangkan Tuhan, tetapi sering yang kami lakukan adalah menyakiti Engkau. Tuhan kasihani kami, Tuhan ampuni kami. Berbelas kasihanlah kepada kami dan kuatkan kami supaya kami boleh terus sungguh-sungguh hidup memuliakan Tuhan, memperkenankan Tuhan. Kami beriman, kami percaya bahwa pengampunan Tuhan nyata bagi kami yang datang dengan jujur dan sepenuh hati mengaku kepada Tuhan dan mau bertobat di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkanlah panggilannya dan tinggalkanlah dosamu.
setiap orang yang bercahaya pada Dia berteduh. Mari kita angkat pujian ini sebagai respon kita, syukur kita atas pengampunan Tuhan. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia. Yesus kaulah surya rahmat. Yesus kaulah surya rahmat. Kau kobarkan hatiku, bersyukur di jalan selamat. Aku puji nama Yesus bercahaya di segala negeri. Yesus bercahaya di segala negeri. Dalam terang penghiburannya, pengharapan berseri. Nama itu mengelakkan kegelapan dunia. Kuasa dosa dikalahkan olehnya. Yesus kaulah surya rahmat. Yesus kaulah surya rahmat. Kau kobarkan hatiku, bersyukur di jalan selamat. Aku puji namamu. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih dan setia. Ini adalah berita anugerah bagi kita semua. Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, mari anugerah Tuhan melimpah bagi kita. Dan nyata anugerah Tuhan ketika Dia masih mau terus menyampaikan apa yang menjadi kehendaknya bagi kita. Kita akan belajar firman Tuhan bersama dan mempersiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Kita akan mengangkat pujian, itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami mau belajar betapa berkuasanya namamu.
Beri hikmat kami Tuhan, tuntun waktu pembelajaran firman Tuhan di hari ini. Berkati hamba-Mu yang lemah, supaya boleh menjabarkan firman Tuhan dengan sederhana, dengan baik, dengan jelas, sehingga boleh dimengerti oleh setiap jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gedung gereja ini. Berfirmanlah Tuhan, kami semua sudah rindu dan kami semua sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan kembali belajar firman Tuhan, melanjutkan pembacaan berurutan kita ya. Dan hari ini kita melihat bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Saya akan membaca untuk kita semua. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadaku. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dengan lompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu rindu membaca, merenungkan. Terlebih yang paling berbahagia kita semua yang bukan hanya sekedar tahu firman Tuhan, tetapi melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berbicara tentang nama ya. Nama seseorang ini memiliki kedudukan yang bisa dikatakan punya kuasa ya, ketika dipakai di dalam hal-hal tertentu. Ya, misalnya ketika kita mau bertandang ke satu perusahaan, ya akan lebih mudah diterima ya. Orang yang menyambut kita akan lebih mudah menerima kita ketika kita menyebutkan nama dari pemilik perusahaan itu. Ya, misalnya pergi ke satu perusahaan kemudian mau bertemu dengan Ibu Debbie, amin ya. Pasti orang-orang akan yang mendengar itu karena sudah tahu dan pemilik perusahaan itu namanya itu pasti akan disambut dengan sangat baik ya, karena orang tahu ini adalah tamu dari pemilik perusahaan kita. Ya, berbeda ketika kita datang tanpa mengenal siapapun ya, mungkin kita mau melamar pekerjaan, spekul datang ke perusahaan ya, mungkin penyambutannya tidak seperti ketika kita mengenal orang yang punya perusahaan itu atau menyebutkan nama orang yang punya perusahaan tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, betapa nama itu memiliki keistimewaan bagi seseorang ketika dia punya jabatan tertentu. Demikian pula dengan kita Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita semua punya keistimewaan. Bahkan nama yang kita kenal, nama yang kita tahu, nama yang kita percaya bukan hanya sekedar nama dari pemimpin sebuah perusahaan, seperti contoh yang saya sampaikan tadi, melainkan nama dari pemilik seluruh kehidupan manusia. Nama dari raja di atas segala raja. Itu adalah nama Yesus. Nama Yesus bukan sekedar nama biasa seperti kebanyakan orang. Tetapi nama itu adalah nama yang luar biasa, bahkan nama yang mampu untuk melakukan, menghasilkan mujizat-mujizat yang besar, mujizat yang luar biasa. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa sehingga sebagai anak-anak Tuhan selayaknya
Kita harus percaya dan menjadi saksi atas kuasa nama Yesus. Ini tujuan kita mau belajar firman Tuhan ini, teks yang kita baca siang hari ini. Supaya ketika kita tahu betapa berkuasanya nama Yesus, kita boleh sungguh-sungguh percaya pada Kristus yang berkuasa itu. Dan kita juga boleh menceritakan, menyaksikan betapa berkuasanya nama Yesus. Inilah yang ditunjukkan oleh Petrus dan seorang lumpuh di dalam perikop yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yaitu mereka percaya dan juga mereka menjadi saksi atas kuasa nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di timur ada kebiasaan, di dunia timur ada kebiasaan bagi para pengemis untuk duduk di pintu sebuah kuil atau tempat suci pada waktu itu. Tempat itu dianggap sebagai tempat yang terbaik bagi mereka karena pada saat orang-orang datang beribadah, mereka akan cenderung bermurah hati dengan memberikan derma, ya, memberikan sesuatu, memberikan sedekah kepada sesamanya. Makanya banyak pengemis, kalau kita belajar pada waktu itu, banyak pengemis yang selalu hadir di bait suci karena dan tahu orang-orang yang datang ini akan dengan rela hati memberikan sedekah kepada mereka. Nah, demikian pula dengan kisah ini, saudara. Di bait Allah pastinya ada banyak puluhan, bahkan puluhan, banyak sekali pengemis yang bergelar di sepanjang pintu ruang-ruang yang ada. Nah, salah satunya adalah seorang laki-laki tua yang dikatakan sejak dari dalam kandungan ibunya dia mengalami kelumpuhan. Karenanya ya terlahir dalam kondisi yang lumpuh. Dikatakan bahwa tiap-tiap hari ia harus diusung dan diletakkan di dekat pintu bait suci yang bernama Gerbang Indah. Di sana dia duduk mengemis dan meminta belas kasihan pada setiap orang yang datang melaluinya. Yang memprihatinkan, saudara dikasih Tuhan, adalah saat usianya berumur 40 tahun, ya, itu dicatat dalam Kisah pasal 4 ayat yang ke-22. Jadi bisa saja pekerjaan itu sudah dia tekuni selama puluhan tahun di dalam kondisinya yang lumpuh. Bayangkan puluhan tahun, karena Alkitab mengatakan bahwa sejak lahir, sejak dalam kandungan dia sudah lumpuh, bahkan sampai 40 tahun dia dengan keadaan itu. Betapa menderitanya dia sepanjang tahun. Dia harus duduk tak berdaya, hanya berharap belas kasihan dari orang-orang yang lewat di situ. Di bait suci terdapat 9 gerbang yang menghubungkan pelataran non-Yahudi sampai bait Allah itu sendiri. Ya. Gerbang Indah adalah gerbang timur yang menuju pelataran untuk kaum wanita. Ini gerbang paling depan, saudara dikasih Tuhan. Jadi mau tidak mau, orang-orang yang akan masuk ke bait Allah pasti akan lewat di pintu ini. Ya. Namanya bait Allah, ya. Jadi yang lewat di tempat ini adalah pasti orang-orang yang religius, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Jadi wajar ketika orang-orang yang religius ini menaruh belas kasihan, apalagi orang-orang Yahudi. Memberi sedekah itu adalah satu bentuk penghormatan kepada Allah. Nah, setiap orang yang lewat pada waktu itu, hati pengemis itu selalu berharap, semoga hari ini kita dapat banyak, semoga hari ini kita dapat doi. Ya, pengharapan itu juga yang ia rasakan saat Petrus dan Yohanes lewat untuk berdoa. Ya, pada jam 3 sore itu adalah waktu berdoa dari orang-orang Yahudi pada waktu itu. Lalu pengemis yang lumpuh ini meminta sedekah kepada mereka. Saudara dikasih Tuhan, dalam bahasa aslinya tenses yang dipakai untuk menerangkan kata meminta sedekah itu adalah imperfect, yang menunjukkan permohonan terus-menerus. Jadi bukan cuma satu kali ini pengemis minta, tetapi terus-menerus dia memohon, meminta supaya Petrus dan Yohanes bisa memberikan ya sedekah kepada orang ini. Jadi kalau orang mana bilang setengah badusu, ya bukan cuma minta sekali lewat sudah, tapi ini meminta berkali-kali supaya dapat Petrus dan Yohanes bisa berbelas kasihan kepada orang ini.
Dan anehnya saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Petrus tidak langsung memberikan sedekah. Kalau orang mungkin, kasih yang kayaknya dia memang sangat butuh, langsung kasih. Tetapi Petrus tidak langsung memberikan. Dia justru memperhatikan si pengemis, lalu dia berkata, lihatlah kepada kami. Bisa dibayangkan mereka waktu itu bertatapan ya, bertatapan secara tajam mungkin ya. Si Petrus mencermati apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan utama dari pengemis ini. Apakah uang atau sebenarnya dia sedang butuh yang lain, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sedangkan dari sisi pengemis ini, dia menatap Petrus dengan penuh harapan, pasti sebentar lagi kita mau dapat doi ya. Ada perbedaan pemikiran. Petrus mau melihat, mencermati apa kebutuhan sesungguhnya dari pengemis ini, sedangkan pengemis ini melihat dengan tatapan penuh harap. Dapat doi juga kita, kalau bisa dapat banyak hari ini. Saudara dikasihi dan diberkati Tuhan, saat pengharapan si pengemis ini sudah memuncak, ya Petrus justru berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Pasti hancur ya. Ini pengemis, berharap, minta berkali-kali, berulang-ulang kasih doi, tapi jawabannya adalah emas dan perak tidak ada padaku. Petrus mengerti, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bahwa bukan uang yang menjadi kebutuhan utama dari si lumpuh ini. Dia membutuhkan hal yang jauh lebih berharga daripada emas, daripada perak, yaitu kesembuhan di dalam Kristus. Sehingga Petrus melanjutkan pernyataannya, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Sambil Petrus memegang tangan kanan dan membantu orang lumpuh ini berdiri. Apa yang terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan? Ketika Petrus berkata dengan penuh kuasa, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Kaki yang lebih dari 40 tahun tidak bisa bergerak sama sekali, dan yang sepertinya tidak mungkin sembuh, tiba-tiba dapat berdiri, dapat berlompat dengan sangat kuat. Dan Alkitab mencatat bahwa hal itu terjadi tanpa melalui proses, dan seketika itu juga, Alkitab mengatakan seketika itu juga, tanpa melalui proses yang panjang, seketika itu juga, artinya dengan cepat, dengan instan, kaki itu menjadi sembuh hanya melalui sebuah ucapan, demi nama Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kunci dari keberhasilan kuasa nama Yesus supaya dapat menjawab kebutuhan pengemis itu untuk sembuh? Yaitu dengan percaya. Dengan percaya. Ketika Petrus mengatakan demi nama Yesus berjalanlah, dia tidak sedang mengatakannya dengan ragu-ragu atau dalam hatinya, aduh ini kalau nyak berhasil ini bagaimana Kang? Kita pede kata bilang demi nama Yesus, tapi kok nyak sembuh-sembuh ini bagaimana? Petrus tidak berpikir seperti itu, tidak ada perasaan seperti itu, dan Petrus mengatakannya dengan keyakinan yang sangat penuh. Begitu juga dengan si lumpuh, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dalam pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa karena kepercayaannya orang lumpuh tersebut beroleh kesembuhan. Percaya, Petrus percaya bahwa nama Yesus berkuasa. Orang lumpuh ini juga merespon dengan percaya bahwa nama Yesus itu penuh dengan kuasa. Dan apa hasilnya? Kesembuhan itu nyata. Petrus melihat, dan orang lumpuh itu merasakan bahwa nama Yesus itu memang berkuasa melakukan pekerjaan yang sangat mengagumkan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Petrus menyebutkan dengan yakin demi nama Yesus Kristus. Tetapi ada dia sambung, orang Nazaret, ya, demi nama Yesus Kristus. Orang Nazaret, ya, kenapa tidak cuma sampai di demi nama Yesus Kristus saja? Kenapa harus diperjelas dengan orang Nazaret? Mengapa harus disebutkan Nazaret ketika Petrus menyembuhkan orang lumpuh itu? Saudara-saudara, nama Nazaret ini sebagai identitas. Ini nama yang dituliskan Pilatus pada kayu salib dalam Yohanes 19 ayat yang ke-19 saat Yesus disalibkan.
Nah, dengan begitu kemungkinan tahulah orang lumpuh ini bahwa nama tersebut adalah nama dari pribadi yang telah berkorban. Nama yang dianggap rendah dan tanpa kemuliaan oleh orang-orang Yahudi, namun dia sebenarnya adalah Mesias yang berkuasa. Jadi Petrus mau menegaskan kepada orang lumpuh ini bahwa ini tuh nama yang berkuasa, nama Yesus yang dari Nazaret yang ngoni dulu rendahkan, yang ngoni dulu salibkan, sesungguhnya dia berkuasa karena dia adalah Mesias. Dia adalah Tuhan. Saudara kasih dan diberkati Tuhan, istilah nama memiliki signifikan penuh dari seorang pribadi. Sehingga nama dengan pribadi yang disebutkan itu tidak dapat dipisahkan, yaitu Yesus. Nama yang menunjukkan pribadi Kristus sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, sampai di sini telah terbukti ya. Dari kisah ini sangat-sangat terbukti bahwa nama Yesus itu berkuasa. Nama Yesus itu hebat. Tidak ada kuasa di dalam dunia ini yang lebih besar dari kuasa nama Yesus. Ada beberapa ayat juga yang meneguhkan, ya, Alkitab meneguhkan bahwa nama Yesus itu berkuasa. Kisah Para Rasul 4 ayat yang pertama dikatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Markus 16 ayat 17, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, nama Yesus tentunya. Yohanes 14 ayat yang ke-26, apapun juga yang kamu minta dalam namaku, nama Yesus, aku akan melakukannya. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-30, adakanlah tanda-tanda dan mujizat dalam nama Yesus. Dan kalau kita melihat bahkan di nats pembimbing tadi juga menyatakan bagaimana Yesus, nama Yesus itu berkuasa dan sanggup melakukan segala perkara. Saudaraku, memang ada saatnya mujizat terjadi, memang perlu terjadi, ya. Dan pada saat itu mujizat dibutuhkan sebagai jaminan tentang kebenaran dan kuasa dari berita Kristen pada awal perluasannya di dunia. Pertanyaannya, apakah mujizat besar itu masih bisa terjadi sampai saat ini? Kita kok seberdoa-berdoa, ulang-ulang bilang dalam nama Yesus, demi nama Yesus, ini virus corona ini segera hilang dari muka bumi ini, ya. Kita seulang-ulang berdoa, demi nama Yesus kita pesaki sembuh, ya. Atau kita seringkali berdoa berkata dengan penuh keyakinan, demi nama Yesus, ya, kita pergumulan ini bisa selesai. Tapi buktinya apa? Kayaknya nama Yesus hanya tidak ada kuasa. Apakah benar demikian Bapak Ibu Saudara sekalian? Adakah pekerjaan atau perkara yang tidak dapat dikerjakan oleh kuasa nama Yesus? Kuasa nama Yesus tidak terbatas. Bukan hanya pada menyembuhkan penyakit. Namanya sanggup untuk melakukan segala perkara termasuk menjawab pergumulan hidup kita. Bahkan merubah hidup orang dan lain sebagainya. Namun bagaimana dengan kita? Ya, kembali lagi kita mempertanyakan diri kita. Ketika kita sudah mulai meragukan kuasa nama Yesus, coba tanya pada orang pediri sendiri. Ketika kita berkata, Tuhan, aku butuh sembuh. Tuhan, aku butuh solusi dari persoalan hidupku yang ini dan itu. Tuhan, aku butuh supaya virus corona ini segera berlalu. Apakah kita memiliki sikap hati yang benar percaya penuh kepada nama Tuhan? Hati yang sungguh-sungguh percaya penuh kepada nama Tuhan. Percaya itu artinya menaruh pengharapan dan iman yang pasti. Walaupun berada di dalam ketidakpastian, saudara dikasih dan diberkati Tuhan. Percaya artinya tidak khawatir. Percaya artinya berserah penuh kepada kehendak Tuhan, bukan pada kehendak kita sendiri. Ya. Percaya artinya yakin tanpa keraguan akan kuasa Tuhan yang sanggup untuk melakukan apapun. Itu maksudnya dengan percaya. Di dalamnya ada keberserahan diri secara total kepada Tuhan. Sekalipun segala sesuatu yang kita doakan mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki,
Tetapi kita tetap beriman, kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena Dia sanggup melakukan segala sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mungkin yang terbaik bagi kita sembuh, tapi yang terbaik bagi Tuhan mungkin lain ya. Yang terbaik bagi kita, kita rasa virus corona ini segala berakhir waktu ini juga. Tetapi yang terbaik bagi Tuhan mungkin bukan seperti itu ya. Percaya artinya menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa yang terbaik Tuhan sudah siapkan. Saudaraku, apakah seharusnya yang menjadi fokus kita? Apakah virus yang tidak berakhir karena selalu ada varian baru? Ya, terakhir ada bilang nanti kita tahun 2021 ada varian yang lebih mematikan. Ditunggu ya, katanya ada orang-orang yang berceloteh seperti itu. Nah, apakah fokus kita pada penyakit yang tidak sembuh-sembuh sudah bertahun-tahun, atau kepada masalah yang tidak selesai-selesai, jalan keluar sudah buntu dan sebagainya? Tentu tidak. Namun saudara-saudara, marilah kita fokus untuk percaya akan nama Tuhan yang benar-benar memiliki kuasa. Sehingga ketika kita berdoa dan menyebutkan dalam nama Yesus, kita tidak menyebutkannya di luar kepala saja. Karena hafal, refleks dalam nama Yesus ya. Tidak hanya sekedar seperti itu saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi dengan segenap hati dan jiwa kita percaya, mengandalkan dan berserah penuh kepada kuasa nama Yesus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setelah kita sungguh-sungguh percaya kepada kuasa nama Yesus, apa yang harus kita lakukan? Setelah kejadian ajaib terjadi atas orang lumpuh itu, dia menceritakan, dia menyatakan pada orang-orang yang ada di bait Allah bagaimana kuasa nama Yesus itu luar biasa. Ayat 10 menunjukkan ekspresi dari orang-orang yang melihat orang lumpuh ini yang sudah bertahun-tahun sakit lumpuh. Dan ketika mereka melihat dia sembuh dan dia menceritakan bahwa ada kuasa nama Yesus yang berkuasa untuk menyembuhkan, orang-orang tercengang dan takjub menyaksikan kuasa nama Yesus. Kombinasi dua kata ini menunjukkan dampak emosi yang hebat akibat pengalaman yang dialami seseorang. Kejadian tersebut memiliki daya tarik yang besar yang menjadi pusat perhatian dari orang-orang yang menyaksikannya. Hal ini karena mereka kagum dan terpesona melihat bagaimana Allah menyatakan kuasa nama Yesus melalui Petrus dan orang yang lumpuh tersebut. Petrus dan orang lumpuh ini menjadi saksi yang dijadikan alat oleh Tuhan untuk menyatakan kebesaran kuasa namanya. Saudaraku, beberapa tahun yang lalu ya, mungkin orang pasti pernah mendengar ya, sempat heboh ketika ada seorang anak SD yang punya batu sakti yang dikatakan bisa menyembuhkan banyak penyakit. Ya, namanya adalah ponari. Ya, cuma dengan batu katanya itu orang-orang yang datang kepadanya bisa langsung sembuh. Dan menurut berita yang beredar, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, penghasilan dari bocah cilik ini yang ponari yang dikatakan punya batu yang berkuasa, dia bisa mencapai 1 M per bulan. Karena ada orang yang datang padanya untuk berobat dan banyak sekali orang, bahkan ribuan orang datang kepadanya untuk berobat. Saya berpikir, kenapa ponari sampai sedemikian terkenal ya? Ternyata itu karena orang banyak bersaksi, bercerita dari mulut ke mulut. Tuh anak kecil sana punya batu yang ajaib bisa kasih sembuh. Itu anak sana punya kekuatan untuk bisa kasih sembuh penyakit. Ya, dari mulut ke mulut orang bercerita tentang ponari, akhirnya dia jadi terkenal. Sekalipun kita tahu bahwa batu itu tidak punya kuasa, tapi karena mulut ke mulut orang menceritakan tentang ponari ini, akhirnya dia menjadi terkenal sampai disiarkan di televisi, di radio, dan banyak orang menjadi tahu tentang ponari itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bukankah nama Yesus yang kita miliki itu punya kuasa, bahkan kuasa yang jauh lebih besar dari kuasa dari
ponari itu. Bagaimana orang lain dapat tahu nama itu berkuasa kalau kita tidak bersaksi kepada mereka? Saya benar-benar percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua yang sudah percaya kepada Kristus pasti bahkan selalu mengalami kuasa dari nama Yesus itu. Tapi kita cuman simpan sendiri. Kita cuman yang penting kita tahu nama Yesus itu berkuasa. Lalu bagaimana dengan orang lain yang sedang mencari siapa sesungguhnya yang berkuasa dalam kehidupannya? Mari kita mau bersaksi, menceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga kita yang sedang hidup di dalam pergumulan karena ditinggal orang yang mereka kasihi. Mungkin akibat virus corona. Ada saudara kita yang sudah bertahun-tahun mengidap penyakit yang sangat kritis dan dia sudah kehilangan pengharapan. Ada keluarga-keluarga yang mungkin sudah diambang perceraian karena mereka tidak tahu kepada siapa mereka mau menggantungkan kehidupan dan pergumulan mereka. Adakah kita mau bersaksi kepada mereka, menceritakan kepada mereka ada nama yang berkuasa, nama Yesus yang sanggup melakukan segala sesuatu, sanggup menyembuhkan, yang sanggup memberikan pertolongan ketika engkau ada masalah dan pergumulan. Menyatakan kepada mereka untuk selalu percaya, sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus dan menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah nama yang agung itu memiliki arti yang besar dalam hati kita, sehingga kita terus percaya akan kuasa nama itu, dan kita pun dapat melihat dan merasakan kebesaran kuasa namanya, dan yang tidak boleh ketinggalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya tugas yang mulia untuk memamerkan, ya, kasih pamer tentang kuasa nama Yesus kepada orang lain melalui kesaksian kita, sehingga mereka dapat tahu, bahkan terlebih-lebih mereka menjadi kagum akan kebesaran nama Yesus. Amin firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, minta dengan penuh kasih Evangelis Daniel akan menuntun kita di dalam doa respon firman Tuhan. Sesungguhnya nama Yesus berkuasa. Dahulu, sekarang, selama-lamanya. Alkitab menyaksikan bahwa nama itu tidak berubah. Kuasa nama Yesus sanggup menyembuhkan seorang lumpuh di zaman Petrus. Tuhan, ampunkan kami jika kami kurang bergetar lagi ketika kami menyebutkan nama di atas segala nama itu. Kami percaya tidak ada yang salah dengan nama itu, karena nama itu tidak akan pernah berubah kuasanya. Mungkin hati kamilah yang salah. Mungkin hati kamilah yang dulu sangat percaya dan sekarang kami mulai kehilangan kepercayaan kami. Nama Kristus begitu berharga dan dijunjung tinggi oleh para rasul dan jemaat mula-mula. Gereja kami pun mengusung nama Kristus dengan harapan bahwa setiap hamba Tuhan, majelis, aktivis dan jemaat boleh mengalami kuasa nama Kristus. Kami mau berdoa, ya Tuhan, biar kiranya Tuhan tolong kami untuk melihat dengan tepat dan mengembalikan nama itu ke posisi yang tepat. Bukan karena kami, tapi karena Kristus ada di dalam gereja ini dan ada di dalam hidup kami. Sehingga nama Kristus itu
akan kembali menggetarkan dan yang terutama mengubahkan hidup kami untuk menjalani kehidupan kami secara pribadi, kehidupan keluarga kami, dan kehidupan gereja Tuhan. Kami mohon, biar kiranya Engkau terus menolong kami yang lemah ini. Terima kasih untuk penginjil Debbie yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Berkati hamba-Mu ini sebagai seorang ibu, berkati Engku Rio, berkati Elnatan dan Elaine. Kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Biarkannya Tuhan terus pelihara anak-anak mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan biarkannya Tuhan berkati pendidikan dan pertumbuhan mereka secara fisik, secara mental, secara karakter, dan secara spiritual. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami sekali lagi yang lemah ini ya Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja, yang ada di rumah, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan gereja-gereja skala abad, kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke surga sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan alam kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mau menyatakan syukur kita kepada Tuhan untuk segala berkat Tuhan bagi kita, dan juga sebagai bagian dari disiplin rohani kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan di siang hari ini. Sambil kita memberikan persembahan, kita mengangkat pujian KPPK nomor 11, terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi. Nama Yesus sangat ajaib. Dialah Raja Damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya. Nama Yesus sangat ajaib. Dialah Raja Damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya.
Penatua Freka akan menuntun kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah kami, Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang boleh mengutus anaknya ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus, yang boleh ada bersama-sama dengan kami di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah di pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang boleh menyertai setiap kami terus, untuk kami boleh mengingat akan kebesaran Tuhan, akan kuasa Tuhan, dengan kami boleh terus tekun beribadah, datang kepada Tuhan setiap minggu. Terima kasih Tuhan, di hari ini kami bersyukur kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang meneguhkan setiap kami, untuk kami di tengah-tengah kehidupan kami mengingat terus bahwa nama Yesus berkuasa, dan dengan kepercayaan kami, dengan iman kami boleh melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang boleh memberkati untuk penginjil Debbie di tengah-tengah kehidupan pelayanannya, di tengah-tengah keluarganya. Biarlah Tuhan yang tetap terus menjaga, menyertai. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan setiap kami, untuk kami boleh bersyukur, lewat kami boleh memberikan persembahan kami. Dan Tuhan terus ajarkan setiap kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Meski kami tahu di tengah-tengah kondisi kehidupan kami tahu juga kepercayaan kami bahwa Tuhan ada menyertai kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap persembahan yang boleh diberikan. Tuhan berkati untuk orang-orang yang boleh mengelolanya, sehingga dapat dikelola dengan baik, hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di siang hari ini kami boleh bersama-sama, bersatu hati, berdoa untuk gereja kami. Bukan kebetulan Tuhan menempatkan gereja kami di kota Bitung. Biarlah Tuhan memakai setiap kami yang menjadi jemaat-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama, bersatu padu, bersehati, untuk membangun gereja-Mu ya Tuhan, baik secara fisik maupun secara kerohanian lewat diri kami, yang sebagai gereja kami boleh membangun hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap sarana untuk membangun kerohanian kami, baik itu lewat ibadah umum, ibadah rayon, maupun lewat saat teduh pribadi kami, lewat doa-doa kami. Biarlah itu boleh meneguhkan iman kepercayaan kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembangunan secara fisik yang boleh dilakukan. Biarlah Tuhan yang memberkati, sehingga pembangunan aula yang ada boleh dapat berlanjut, terlaksana dengan baik, dan nantinya boleh dapat dipakai hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, yang dalam keadaan sakit, kelemahan tubuh, dalam masa pemulihan. Tuhan berkati rekan-rekan jemaat kami ya Tuhan. Mungkin di depan kami, di mata kami mengingat nama mereka satu persatu. Tuhan berkati mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Dan Tuhan Yesus yang berkuasa di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan Tuhan juga yang boleh memberikan kekuatan, pengharapan bagi rekan-rekan jemaat kami. Mereka yang masih mengalami sakit di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan sembuhkan mereka, kuatkan mereka, mampukan mereka untuk mereka boleh menjalani setiap masa pemulihan, masa penyembuhan yang ada, supaya mereka boleh juga mengingat terus bahwa Tuhan yang boleh menyembuhkan, Tuhan yang boleh memulihkan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberkati kami semua di tengah-tengah kehidupan kami sebagai jemaat-Mu ya Tuhan. Kami boleh menghadapi setiap pergumulan yang ada, baik kami mengalami pergumulan kesehatan, kehidupan keluarga, pendidikan, pekerjaan, atau apapun yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami
untuk kami boleh mengalaminya itu. Biarlah Tuhan kuatkan, mampukan untuk kami boleh menghadapi itu semua, dan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, bahwa ada masa depan, ada jalan keluar untuk kami boleh melewati setiap pergumulan yang ada. Kami juga bersatu hati mendoakan untuk kota kami, Kota Bitung, di dalam masa pandemi yang ada, Tuhan yang memberkati, supaya setiap pemimpin maupun setiap rakyat yang ada, Tuhan memberkati. Untuk setiap masyarakat boleh patuh akan protokol kesehatan. Kami berdoakan juga untuk pemimpin yang ada, untuk boleh mengarahkan, untuk boleh menjaga, dan untuk boleh memimpin kota kami ini, Kota Bitung. Kami juga bersatu hati berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia, di tengah-tengah kondisi pandemi yang ada, sementara melaksanakan proses vaksinasi yang ada, Tuhan yang memberkati, mencukupkan setiap kebutuhan vaksin yang ada, baik itu tenaga kesehatan maupun untuk seluruh masyarakat yang ada. Dan kami berdoa untuk setiap masyarakat yang ada, biar Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan, Tuhan gerakan untuk boleh taat, mengikuti, dan menjalankan proses vaksinasi yang ada. Dan Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan yang ada, terlebih mencukupkan tersedianya vaksin yang ada. Kami berdoa bersatu hati, kami percaya Tuhan yang memampukan setiap pemimpin yang ada maupun tenaga kesehatan untuk boleh melakukan semuanya itu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan juga untuk semua kami yang boleh hadir di dalam ibadah di siang hari ini, baik kami yang ada di rumah Tuhan maupun kami yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih untuk kesempatan ibadah di siang hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ini yang menjadi doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Dan kita kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan tetap terus mengingat inti firman Tuhan di hari ini, supaya teruslah percaya bahwa nama Yesus itu berkuasa dalam hidupmu, dan saksikan itu kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.